Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi manis yang diciptakan oleh ilmu-ilmu romantis, sampai hari itu tiba ketika rahasia terbesar saya terungkap di depan jutaan mata melalui siaran langsung yang tak terduga. Bagaimana bisa seorang pemuda seperti saya, yang dibesarkan di tengah masyarakat konservatif Jakarta, jatuh cinta pada sahabat terbaik saya sendiri, seorang pria yang seharusnya hanya menjadi teman? Itu adalah momen yang menghancurkan segalanya, membuat dunia saya berputar balik, dan memaksa saya menghadapi badai emosi yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Di Jakarta yang ramai, di mana suara klakson mobil dan pedagang kaki lima saling bersahutan, saya, Adi, hidup sebagai seorang streamer populer di platform online. Setiap malam, saya menghibur ribuan pengikut dengan cerita lucu tentang kehidupan sehari-hari, tantangan game, dan kadang-kadang curhatan ringan tentang mimpi-mimpi saya. Tapi di balik layar itu, ada sesuatu yang saya sembunyikan rapat-rapat, perasaan saya terhadap Rama, sahabat saya sejak kecil. Kami bertemu di sekolah dasar di kampung halaman kami di Yogyakarta, sebelum pindah ke ibu kota untuk mengejar mimpi. Rama adalah tipe pria yang selalu tenang, dengan senyum yang bisa melelehkan hati siapa saja. Dia bekerja sebagai editor ide untuk channel saya, selalu ada di samping saya, mendukung tanpa syarat. Tapi bagi saya, kehadirannya lebih dari itu. Setiap kali dia tertawa atas lelucon saya, atau menyentuh bahu saya saat kami bekerja larut malam, hati saya berdegup kencang, seperti ombak yang menghantam pantai Bali. Saya ingat malam pertama ketika perasaan itu mulai muncul. Kami sedang duduk di balkon apartemen kecil saya, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Rama bercerita tentang mantan pacarnya yang baru saja putus, dan saya mendengarkan dengan hati yang teriris. "Kenapa ya, Adi, cinta itu selalu rumit?" tanyanya, matanya memandang jauh. Saya ingin bilang bahwa cinta saya padanya justru yang paling rumit, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Sebagai orang Indonesia yang dibesarkan dengan nilai-nilai tradisional, di mana pernikahan heteroseksual adalah norma, saya takut. Takut kehilangan dia, takut dicap oleh masyarakat, takut pada diri sendiri. Jadi saya hanya tersenyum dan bilang, mungkin karena kita terlalu takut untuk jujur. Malam itu, saya berbaring di tempat tidur, memikirkan bagaimana rasanya jika dia tahu. Apakah dia akan pergi? Atau, dalam mimpi terliar saya, apakah dia merasakan hal yang sama? Kehidupan kami berlanjut seperti biasa. Saya semakin sukses sebagai streamer, dengan pengikut yang mencapai ratusan ribu. Rama selalu di belakang kamera, mengedit video dengan teliti, membuat konten saya semakin menarik. Tapi semakin dekat kami, semakin dalam luka di hati saya. Saya mulai menghindari kontak mata yang terlalu lama, takut dia membaca isi hati saya. Suatu hari, saat kami sedang syuting video kolaborasi dengan influencer lain, seorang gadis cantik bernama Lina bergabung. Dia lihat dengan Rama secara terang-terangan dan saya merasakan cemburu yang membara. "Kenapa kamu nggak coba sama Lina? Dia cocok buat kamu," kata saya suatu malam, berusaha terdengar santai. Rama tertawa, "Adi, kamu tahu kan aku lagi nggak pengen pacaran. Lagian sahabat seperti kamu sudah cukup." Kata-katanya seperti pisau, mengiris harapan saya. Di dalam hati, saya berteriak, tapi aku ingin lebih dari sahabat. Konflik mulai muncul ketika saya mendapat tawaran besar dari sebuah perusahaan untuk siaran langsung spesial. Itu adalah acara amal untuk korban banjir di Semarang, dan saya excited. Rama membantu mempersiapkan segalanya, termasuk skrip yang penuh emosi. "Ini bakal jadi momen besar buat kamu, Adi," katanya sambil memeluk saya singkat. Sentuhan itu membuat saya gemetar. Malam sebelum acara, saya tak bisa tidur. Pikiran saya dipenuhi oleh dia, bagaimana jika saya mengakui semuanya? Apakah dunia akan runtuh? Di Indonesia, di mana isu masih tabu di banyak kalangan, pengakuan seperti itu bisa menghancurkan karir saya. Tapi hati saya lelah menyembunyikan. Hari tiba.
Siaran langsung dimulai di studio kecil kami dengan ribuan penonton online. Saya berbicara tentang pentingnya saling membantu, berbagi cerita pribadi untuk menginspirasi. Tapi di tengah acara, ada segmen A di mana penonton bisa bertanya apa saja. Sebuah pertanyaan muncul, Adi, apa rahasia terbesar yang kamu sembunyikan dari pengikutmu? Saya tertawa gugup, tapi entah kenapa kata-kata itu keluar begitu saja. Rahasia terbesar saya adalah bahwa saya mencintai seseorang yang tak seharusnya. Dia adalah pria, dan dia sahabat saya. Studio hening. Kamera masih menyala, dan saya melihat wajah Rama di belakang pucat pasi. Dunia seolah berhenti. Komentar-komentar mulai membanjiri, ada yang mendukung, tapi banyak yang menghujat. Guy. Astaga. Ini bohongkan. Hati saya hancur, tapi juga lega. Akhirnya, kebenaran terungkap. Reaksi Rama adalah yang paling menyakitkan. Setelah siaran berakhir, dia menatap saya dengan mata penuh kebingungan. Adi, apa maksudmu? Kamu bercanda. Saya menggeleng, air mata mengalir. Ini nyata, Rama. Aku mencintaimu. Dia mundur selangkah, wajahnya penuh keterkejutan. Aku nggak bisa. Aku strike, Adi. Kamu tahu itu. Kata-katanya seperti hantaman. Saya merasa dikhianati bukan oleh dia, tapi oleh harapan saya sendiri. Malam itu, dia pergi tanpa kata-kata lebih lanjut, meninggalkan saya sendirian di apartemen yang tiba-tiba terasa kosong. Keesokan harinya, badai media sosial meledak. Channel saya dibanjiri HT comments, sponsor mundur, dan keluarga saya di Yogyakarta menelepon dengan nada kecewa. Adi, apa yang kamu lakukan? Ini memalukan keluarga, kata ayah saya melalui telepon. Saya merasa seperti orang buangan di negeri sendiri yang seharusnya rumah. Tapi di tengah kegelapan itu ada cahaya kecil, pesan-pesan dukungan dari komunitas di Indonesia yang berbagi cerita mereka sendiri. Mereka bilang saya berani, bahwa pengakuan saya bisa menginspirasi orang lain. Tapi tanpa Rama semuanya terasa hampa. Beberapa hari kemudian, Rama datang kembali. Wajahnya lelah, matanya merah karena kurang tidur. Kami duduk di balkon yang sama, memandang kota yang tak pernah tidur. Adi, aku shock. Aku nggak pernah nyangka, katanya pelan. Saya mengangguk, tak berani memandangnya. Tapi setelah mikir-mikir, aku sadar bahwa persahabatan kita lebih penting dari apapun. Aku nggak bisa balas perasaanmu, tapi aku nggak mau kehilangan kamu sebagai sahabat. Kata-katanya menyakitkan, tapi juga melegakan. Kami berpelukan, air mata bercampur. Itu bukan akhir bahagia seperti Ilm, tapi itu nyata. Saya belajar bahwa cinta tak selalu harus dimiliki, kadang cukup dengan diterima apa adanya. Waktu berlalu, dan channel saya perlahan pulih. Saya mulai membahas isu-isu sosial, termasuk hak di Indonesia, dengan hati-hati tapi tegas. Rama tetap di sisi saya, sebagai editor dan sahabat. Ada hari-hari ketika perasaan itu masih muncul, tapi saya belajar mengendalikannya. Suatu hari, di sebuah acara komunitas di Bandung, saya bertemu dengan seseorang yang memahami saya sepenuhnya, seorang pria bernama Tari, yang juga pernah melalui perjuangan serupa. Kami mulai dekat, dan untuk pertama kalinya, saya merasakan cinta yang berbalas. Tapi konflik belum berakhir. Rama tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan pindah ke Surabaya untuk pekerjaan baru. Ini kesempatan bagus, Adi. Tapi aku khawatir ninggalin kamu, katanya. Saya tersenyum meski hati teriris. Pergilah, Rama. Kita tetap sahabat. Di bandara saat kami berpisah, dia memeluk saya lama. Terima kasih udah jujur. Kamu mengajarkan aku banyak tentang keberanian. Itu adalah momen pengampunan bagi kami berdua. Kini saya melihat ke belakang dan tersenyum.
Cinta terlarang itu mengubah hidup saya, membawa pengkhianatan hati tapi juga pengampunan. Di Indonesia yang beragam, saya belajar bahwa cinta sejati adalah yang manusiawi, penuh cacat tapi indah. Saya ingat saat-saat setelah pengakuan itu ketika dunia seolah runtuh di sekitar saya. Setiap pagi, saya bangun dengan hati yang berat, memeriksa ponsel yang penuh notifikasi negatif. Kamu harus minta maaf, Adi. Ini bisa hancurkan karirmu, kata manajer saya melalui video call. Tapi di dalam, saya merasa ini adalah langkah pertama menuju kebebasan. Rama yang sempat menghilang mulai menghubungi saya lagi, meski dengan kata-kata hati-hati. Aku butuh waktu untuk proses ini, tulisnya di pesan. Saya mengerti, tapi kesepian itu menyiksa. Di Jakarta yang panas dan lembab, saya berjalan sendirian di taman kota, memikirkan masa kecil kami di Yogyakarta. Kami pernah bermain di sawah, menangkap ikan di sungai, berjanji akan selalu bersama. Bagaimana semuanya bisa berubah? Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Rama muncul di pintu apartemen saya. Basah kuyup, dia berdiri di sana dengan mata penuh penyesalan. Adi, aku salah. Aku panik. Kami duduk di sofa, minum teh hangat, dan berbicara dari hati ke hati. Dia cerita tentang tekanan dari keluarganya, yang sangat tradisional, dan bagaimana pengakuan saya membuatnya mempertanyakan segalanya. Aku nggak gay, Adi. Tapi aku peduli sama kamu lebih dari siapapun. Kata-katanya seperti obat, menyembuhkan luka tapi juga meninggalkan bekas. Saya ingin marah, tapi malah menangis. Kenapa harus begini? Kenapa cinta ini harus dilarang? Konflik semakin dalam ketika seorang mantan teman yang iri dengan kesuksesan saya memanfaatkan situasi ini. Dia menyebarkan rumor palsu di media sosial, mengatakan bahwa saya telah memaksa Rama untuk terlibat. Adi Predator, begitu judul postingannya. Itu adalah pengkhianatan sejati, membuat pengikut saya terpecah. Rama marah besar, dia membela saya secara publik di akunnya sendiri. Adi adalah sahabat terbaik saya. Jangan percaya rumor. Tapi kerusakan sudah terjadi. Saya merasa seperti diadili oleh masyarakat di negeri yang masih bergulat dengan toleransi. Di tengah badai itu, saya menemukan kekuatan dari komunitas. Saya bergabung dengan grup dukungan di Jakarta, bertemu orang-orang yang berbagi cerita serupa. Salah satunya adalah Budi, seorang aktivis yang telah kehilangan pekerjaan karena orientasinya. Kamu nggak sendirian, Adi. Kita harus berjuang bersama, katanya. Pertemuan itu membuka mata saya, membuat saya sadar bahwa cerita saya bisa menjadi suara bagi banyak orang. Rama ikut serta dalam salah satu pertemuan, meski awalnya ragu. Aku mau dukung kamu, bisiknya. Itu adalah momen keintiman emosional, di mana kami saling memahami tanpa kata-kata romantis. Tapi pengkhianatan datang lagi, kali ini dari dalam. Saya menemukan bahwa Rama pernah berbicara dengan Lina tentang saya, mengatakan bahwa perasaan saya membuatnya tidak nyaman. Itu seperti pisau di punggung. Kenapa kamu cerita ke dia? Tanya saya dengan suara gemetar. Rama menunduk, aku butuh seseorang untuk curhat. Adi. Kami bertengkar hebat, kata-kata kasar terlontar, tapi pada akhirnya, kami saling memakan. Kita manusia, kita buat kesalahan, katanya sambil memeluk saya. Hati saya masih sakit, tapi ikatan kami semakin kuat. Waktu menyembuhkan luka. Channel saya mulai bangkit dengan konten yang lebih bermakna. Saya membuat series tentang kisah-kisah cinta yang berbeda, termasuk yang seperti milik saya. Rama tetap membantu dan perlahan perasaan saya padanya berubah menjadi kasih sayang murni. Suatu hari di pantai Kuta Bali, kami liburan bersama untuk melepas penat. Ombak bergulung, matahari terbenam, dan kami berbicara tentang masa depan. Aku senang kita bisa lewati ini bersama, katanya. Saya tersenyum, merasa damai. Tapi takdir punya rencana lain.
Rama bertemu dengan seorang wanita di Bali dan mereka mulai dekat. Saya bahagia untuknya, tapi juga sedih. Itu adalah ujian terakhir bagi hati saya. Pergilah kebahagiaanmu, Rama, pikir saya dalam hati. Di malam terakhir, kami duduk di pantai, angin laut menyapu wajah kami. Terima kasih atas semuanya, katanya. Air mata saya jatuh, tapi itu air mata kelegaan. Kembali ke Jakarta, saya fokus pada diri sendiri. Saya bertemu Tari lagi dan hubungan kami berkembang. Dia memahami perjuangan saya, dan untuk pertama kalinya, saya merasakan cinta yang setara. Rama menelepon sesekali dan kami tetap sahabat. Hidup berlanjut, penuh liku tapi indah. Badai emosi belum reda ketika saya menghadapi konflik keluarga. Ayah menelepon meminta saya pulang ke Yogyakarta. Kita harus bicara Aceh to Aceh, katanya dengan nada tegas. Saya takut tapi juga rindu rumah. Di kereta menuju Yogyakarta, pikiran saya melayang ke masa kecil. Rama dan saya pernah naik sepeda di jalanan desa, tertawa tanpa beban. Kini semuanya berubah. Sampai di rumah, suasana tegang. Ibu memeluk saya, tapi ayah duduk dengan wajah serius. Adi, apa yang kamu lakukan di siaran itu? Kamu bikin malu keluarga. Saya menjelaskan semuanya, tentang perasaan saya pada Rama, tentang keberanian untuk jujur. Ayah marah, di Indonesia ini nggak bisa diterima. Pikirkan adik-adikmu. Debat panjang terjadi, air mata ibu mengalir. Tapi di dalam hati, saya berjuang untuk diterima. Rama datang keesokan harinya, dia tahu saya pulang. Kami bertemu di Candi Prambanan, tempat kami sering main dulu. Aku dengar dari ibumu. Aku mau bantu jelasin, katanya. Bersama, kami bicara dengan keluarga saya. Rama membela, Adi orang baik, Pak. Orientasinya nggak ubah itu. Ayah diam lama lalu sigap, aku butuh waktu. Itu adalah kemajuan kecil. Di Yogyakarta, saya bertemu teman lama yang ternyata juga menyembunyikan rahasia serupa. Kami berbagi cerita memperkuat satu sama lain. Tapi pengkhianatan muncul lagi, seorang kerabat menyebarkan gosip di desa, membuat saya dihindari. Kamu nggak boleh deket anak-anak, kata mereka. Hati saya hancur, tapi Rama ada di sisi saya. Jangan dengar mereka, Adi. Kita tahu kebenaran. Kembali ke Jakarta, hubungan dengan Tari semakin dalam. Kami jalan-jalan di Monas, berbicara tentang mimpi. Aku suka keberanianmu, katanya. Untuk pertama kalinya, saya merasa dicintai apa adanya. Tapi bayang Rama masih ada, membuat saya ragu. Suatu hari, Rama mengaku bahwa dia pernah merasakan sesuatu pada saya, tapi takut. Itu dulu, Adi. Sekarang aku bahagia dengan pacar baru. Pengakuan itu seperti pukulan, tapi juga penutup. Saya memakannya, dan kami berpelukan sebagai sahabat. Channel saya meledak dengan konten positif, menginspirasi banyak orang. Saya menjadi advokat untuk hak LGBT, berbicara di seminar. Rama bangga, kamu hebat, Adi. Konflik mencapai puncak ketika sponsor besar menarik diri karena tekanan publik. Kami nggak mau dikaitkan dengan kontroversi, kata mereka. Saya putus asa, tapi Tari mendukung. Kita bangun lagi dari nol, katanya. Kami mulai proyek baru, podcast tentang kisah-kisah cinta beragam. Rama datang dengan berita buruk, pacarnya cemburu pada persahabatan kami, memaksa dia memilih. Aku nggak mau kehilangan kamu, Adi. Kami bertengkar, tapi pada akhirnya, Rama memilih persahabatan. Kamu lebih penting. Di tengah itu, saya mendapat ancaman online dari haters. Hati-hati, kami tahu alamatmu. Polisi terlibat, dan Rama tinggal di apartemen saya untuk jaga. Malam-malam itu penuh ketegangan tapi juga kedekatan. Akhirnya, kami mengadakan siaran langsung bersama, membahas persahabatan dan penerimaan. Respons positif membanjiri, mengubah segalanya.
Saya merasa dibebaskan. Tari mengajak saya ke Lombok untuk liburan. Di sana, di bawah bintang-bintang, kami saling mengungkapkan cinta. Aku mencintaimu, Adi. Itu adalah momen romantis yang saya impikan. Tapi Rama menelepon, ayahnya sakit. Saya pulang bersamanya, mendukung. Di rumah sakit, ayah Rama berterima kasih pada saya. Kamu sahabat baik. Itu adalah pengampunan. Dengan dukungan Tari dan Rama, saya menghadapi sidang publik di sebuah forum. Saya berbicara tentang perjuangan LGBTI di Indonesia, mendapat aplaus. Tapi ada demonstrasi kecil di luar, membuat saya takut. Rama mengalami krisis, pacarnya putus karena dia terlalu dekat dengan saya. Mungkin aku salah, katanya. Saya hibur, cinta datang pada waktunya. Hubungan saya dengan Tari diuji ketika keluarganya menolak. Kami nggak setuju, kata mereka. Kami berjuang, tapi akhirnya mereka melunak. Rama menemukan cinta baru, seorang wanita yang memahami. Saya bahagia untuknya, meski ada sedikit cemburu. Channel kami berkolaborasi, membuat konten tentang toleransi. Itu sukses besar. Di akhir tahun, kami bertiga liburan ke Raja Ampat. Di sana, kami berjanji akan selalu saling dukung. Klimaks datang ketika saya mendapat penghargaan sebagai influencer inspirasi. Di panggung, saya ucapkan terima kasih pada Rama dan Tari. Cinta tak kenal batas, kata saya. Tapi tragedi kecil, Rama kecelakaan kecil, membuat saya sadar betapa berharganya dia. Di rumah sakit, kami saling mamaan atas masa lalu. Keluarga saya akhirnya menerima, ayah memeluk saya. Aku bangga padamu, nak. Hubungan dengan Tari semakin kuat, kami rencanakan masa depan bersama, meski di Indonesia tantangan masih ada. Rama menikah, dan saya jadi saksi. Itu bittersweet, tapi penuh kasih. Akhirnya, saya melihat ke belakang, dari pengakuan di siaran langsung, pengkhianatan, hingga pengampunan. Hidup adalah tentang menerima diri dan orang lain. Di negeri tercinta ini, cinta menang dengan cara manusiawi.